Bismillah, sekarang kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Pertemuan kemarin sudah selesai membahas ikatan kimia. Sekarang kita masuk ke dalam bahasan kimia larutan ya. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang larutan asam basah. Nanti bagian pertama sebelum masuk ke perhitungan kita belajar teorinya dulu. Teori yang pertama, teori asam basa menurut Arrhenius. Yang kedua baru kita masuk ke konsep pH dan pOH. Teori asam basa. Pada zaman dahulu, para pakar mendefinisikan asam dan basah berdasarkan sifat larutannya. Ini definisi yang umum. Asam itu berrasa masam, bersifat korosif. Korosif itu penyebab sesuatu benda berkarat ya. Terus dapat memerahkan lakmus biru. Jadi lakmus biru berubah jadi merah, berarti larutan itu bersifat asam. Asam itu ciri-cirinya pH-nya itu kurang dari 7 ya. Sedangkan basa dia berasa pahit, bersifat kaustik atau kayak seperti licin-licin gitu ya. Terus dapat membirukan lakmus merah. Jadi lakmus merah kalau berubah jadi biru berarti dia bersifat basah. Terus pH larutan basah itu lebih dari 7 ya. Hingga kini ada 3 teori asam basa yang digunakan untuk mendefinisikan sifat asam dan basa suatu zat. Yang pertama teori Arrhenius, kedua nanti diperbaharui oleh teori Bronsted-Lowry, yang ketiga diperbaharui oleh teori Lewis. Yang kita bahas pertemuan ini, kita bahas dulu menurut teori Arrhenius. Teori asam basa menurut Arrhenius. Arrhenius mendefinisikan asam adalah zat yang melepaskan ion H+ dalam air. Kalau ada ion H+, berarti sifat zat tersebut asam. Contohnya HCl nih. Kalau dia dilarutkan dalam air atau berbentuk aki, aquos, larutan HCl, dia terurai menjadi ion H+ ditambah ion Cl-. Adanya ion H+, berarti larutan HCl bersifat asam. H2SO4, kalau dilarutkan dalam air atau disebut aki, aquos, larutan H2SO4, dia akan terurai menjadi H+ dan SO4 2-, ion hidrogen dan ion sulfat. Adanya ion H+ dalam larutan menunjukkan H2SO4 bersifat asam. Biasanya larutan yang bersifat asam depannya itu H, biasanya kebanyakan ya. Tapi ada juga yang depannya bukan H tapi dia asam, ada juga. Tapi secara umum senyawa yang berawalan H biasanya bersifat asam. Sedangkan basa menurut Bronsted-Lowry tadi asam, sekarang kita masuk ke basa. Zat yang melepaskan ion OH- dalam air. Ini pembawa sifat basa menurut Arrhenius. Contohnya NaOH kalau dilarutkan dalam air atau NaOH aki, aquos, larutan NaOH terurai menjadi ion Na+ dan OH-. Adanya ion OH- dalam larutan menurut Arrhenius berarti larutan NaOH ini bersifat basa. Terus ada larutan AlOH 3 kali, aluminium hidroksida. Jika dilarutkan dalam air atau berwujud aki larutan, dia akan terurai menjadi ion Al3+ dan 3 OH-. Adanya ion OH- ini menyebabkan AlOH 3 kali bersifat basa menurut Arrhenius ya. Kekuatan asam basa. Kekuatan asam maupun basa dapat dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan kemampuan terionisasinya, yaitu asam atau basa kuat dan asam atau basa lemah. Berdasarkan kemampuan terionisasinya, ada asam kuat basa kuat dan asam lemah basa lemah. Ini jenisnya ada yang kuat, ada yang lemah. Ini larutannya ada asam, ada basa ya.
Nah, jika dia termasuk kuat, artinya apa nih? Asam kuat atau basa kuat berarti dia terionisasi sempurna menjadi ion-ionnya. Jadi semua ion yang ada dalam senyawa tersebut terionisasi, ya. Dalam senyawa tersebut semua ionnya terionisasi, berarti itu basa atau asam kuat. Kalau basa atau asam lemah berarti dalam senyawa tersebut ion-ionnya hanya terionisasi sebagian, tidak semuanya, hanya sebagian. Berarti senyawa tersebut bersifat asam atau basa lemah. Nah, ini harus dihafal nih. Yang kalian hafalin yang kuatnya aja. Ini harus dihafal. Kalau nggak hafal ya nggak bisa ngerjain soal untuk menentukan pH dan pOH. Asam kuat apa aja? Ada nih golongan 7A nih. Cl, Br, I. Kalau berikatan sama H jadi HCl, HBr, HI. Ini sering keluar nih asam kuat. Atau HNO3, asam nitrat, H2SO4, asam sulfat, HClO3 dan HClO4, asam perklorat dan asam perklorat dan asam klorat, ya. Tapi yang sering keluar yang ini aja nih, yang paling sering keluar ini, hafalin. Ada 5. Selain ini nah, selain yang disebutkan di sini, ya, kan asam kuat ada berapa nih? 7. Ada 7 nih asam kuat. Nah, selain 7 ini berarti dia termasuk asam lemah. Siapa asam lemah? Siapa aja asam lemah? Ada banyak. Pokoknya selain 7 ini. Selain asam kuat berarti dia asam lemah. Contohnya CH3COH dan HF. Nah, ini yang saya maksud tadi nih. Depannya enggak H, tapi dia asam. Jadi dia termasuk asam lemah. Taunya dari mana? Taunya kalau CH3COOH terurai dalam air menghasilkan ion CH3CO plus H plus. Adanya ion H plus ini menyebabkan senyawa CH3COH bersifat asam, tapi asam lemah. Nah, sekarang kita ke basa. Basa kuat juga cuma golongan 1A dan 2A, kecuali Be dan Mg. Ya, ini harus dihafal. 1A apa aja, kecuali H, ya. 1A kan H, NiNaK, RbCS, Fr, kecuali H dan Fr yang paling atas sama yang paling bawah. Selebihnya berarti dia termasuk basa kuat. 2A apa aja? Be, Mg, CaSr, BaRa. Nah, kecuali Be sama Mg, dia berarti basa kuat. Apa aja nih golongan 1A nih? Na, K nih 1A, Ca 2A. Ya, berarti dia termasuk basa kuat. Terus basa lemah apa aja selain basa kuat? Nah, banyak ini. Pokoknya yang kamu hafalin yang basa kuat aja. Dia terdiri dari ion 1A dan 2A, kecuali Be dan Mg. Berarti Be dan Mg basa lemah. Sini nih, Al, Fe, NH3. Nah, ini dia nggak ada OH-nya tapi dia basah, ya. Nanti ini bisa dijelaskan menurut teorinya Lewis kenapa dia basah. Nah, misalnya di sini kita tulis berarti kan kecuali Be dan Mg, berarti 2 ini termasuk basa lemah. BeOH 2 kali atau MgOH 2 kali. Nah, senyawa ini sering kalian konsumsi jika kalian mempunyai sakit mah, ya. Ini obat sakit mah. Kita lanjut ke konsep pH dan pOH. Berdasarkan teori asam basa Arrhenius, ya, sifat asam berkaitan dengan ion H+ dalam larutannya. Nah, semakin besar konsentrasi ion H+ yang ada dalam larutan, maka sifat larutan tersebut semakin asam. Makin besar konsentrasi ion H+, maka dia makin asam, ya. Untuk menyatakan tingkat keasaman, seberapa asam sih itu larutan, nah, dikenal dengan istilah pH. P itu berasal dari kata potens. Potens itu artinya pangkat.
Jadi pH adalah pangkatnya si hidrogen. Pangkat hidrogennya itu berapa? Itulah pH-nya. Ya, jadi rumusnya pH, ini rumusnya harus dihafal, sama dengan min log konsentrasi H+, ya. Ini ada log-logan. Ini pelajaran matematika dasar. Jadi bisa mengerjakan pH kalau kalian sudah paham konsep log atau logaritma. Intinya ini pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, jika konsentrasi H plusnya 10 pangkat N, maka pH-nya adalah N. Misalnya konsentrasi H plusnya 10 pangkat 5, maka udah pH-nya sama dengan 5, langsung aja ini, ya. Nah, jika H plusnya X kali 10 pangkat min N, berarti pH-nya N min log X. Misal contohnya H plusnya 2 kali 10, N-nya di sini min 5 ya. N-nya di sini min 5. Misal 2 kali 10 pangkat min 5. Kalau udah pH-nya langsung 5-nya turun nih, N-nya ini kan dari atas ini. N-nya turun berarti 5. Ininya aja, min-nya enggak usah. 5 min log X. X yang angka di depannya. 5 turun ke depan. Nah, ini tetap min log 2. 2-nya yang di sini. Ya, karena ini asalnya gini. Kan pH sama dengan min log konsentrasi H+. Konsentrasi H+-nya tadi berapa di sini? Saya contohin ini ya. 2 kali 10 pangkat min 5. Berarti pH-nya turun, kan ini min sama min jadi plus 5. Min log 2-nya tetap tulis min log 2. Ya, sama. Nah, nanti makin besar konsentrasi H+, maka pH makin kecil. Makin besar konsentrasi ion H+, maka pH-nya makin kecil, ya. Nih, ini jangan salah sangka ya. Ini karena pangkatnya negatif. Ion H+ itu selalu pangkat negatif. Kalau dia dibilang besar, artinya apa? Misalnya 1 kali 10 pangkat min 2 sama 1 kali 10 pangkat min 3, besaran mana? Besaran ini kan ya. Dia pangkatnya kecil tapi dia lebih besar, karena kenapa? Karena ini negatif pangkatnya. Pangkat negatif itu yang angkanya kecil itu artinya lebih besar dari pangkat negatif yang angkanya lebih besar. Ini lebih besar yang ini. Nah, semakin besar konsentrasi H+, makin konsentrasi H+ nih, ini sama ini andaikan ya. Nah, ini lebih besar nih dibanding yang 10 pangkat min 3. Maka pH-nya makin kecil. Kalau ini kan pH-nya langsung pangkatnya berapa? 2. Kalau ini berapa pH-nya? 3. Kecilan mana 2 sama 3? Kecilan ini kan. Berarti konsentrasi H+ makin besar, pH-nya makin kecil. Hubungan pH dengan pOH sama halnya dengan pH. Nih, konsentrasi ion OH- juga dinyatakan sebagai pOH. Kalau tadi kan pH untuk H+, pH min log konsentrasi H+. Nah, untuk basa kan OH- ya. Nah, berarti pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Ini untuk yang basa, tapi biasanya asam ataupun basa dinyatakan tingkatnya itu dengan istilah pH. Jadi kalau nanti kamu cari pOH, kamu ubah jadi pH, ya, untuk larutan basa. Nah, berdasarkan reaksi kesetimbangan ionisasi dapat diketahui hubungan pH dengan pOH sebagai berikut. Ini air murni, jika dia terurai menghasilkan H+ dan OH-. KW, tetapan ionisasi water nih air. Tetapan ionisasi air itu nilainya selalu 10 pangkat min 14 pada suhu ruang, ya.
Nah, cara mencari KW itu kan tetapan ionisasi air. Dalam air kan mengandung ion H+ dan OH-, maka KW-nya adalah konsentrasi H+ dikali, ini kali ya, konsentrasi OH-. Nah, KW itu kan nilainya 10 pangkat min 14, masukin. Berarti 10 pangkat min 14 sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Nah, kalau kita ubah jadi P-nya, potensnya, jadi PKW sama dengan ini diubah jadi depannya P, H+ itu jadi PH, OH- jadi POH. Ini dikali, nah kalau diubah jadi pangkat ini ditambah ya. Nah, berarti nanti hubungannya PH ditambah POH sama dengan 14 ya. Kalau kan tadi P itu pangkatnya, P itu potens, artinya pangkat. Jadi kalau KW itu aslinya nilainya 10 pangkat min 14, kalau dijadiin PKW, P itu pangkat, pangkatnya aja yang dilihat, pangkatnya berapa? 14. Udah, berarti 14 sama dengan PH ditambah OH ya. Jadi nanti skala PH itu 0 sampai 14. Tengah 7, kurang dari 7 dia bersifat asam, lebih dari 7 bersifat basa, kalau sama dengan 7 bersifat netral ya. Nah, contoh soal, tentukan pH untuk larutan berikut jika diketahui yang A konsentrasi H+ nya sekian, yang B diketahuinya konsentrasi OH-, ditanyanya sama-sama ini pH nya berapa, ini pH nya berapa ya. Nah, rumus pH kita masukin min log konsentrasi H+ ya. Konsentrasi H+ nya kita masukin yang ini ke sini. Nah, jadi min log 2 kali 10 pangkat min 6. pH nya berapa? Tinggal turun, 6 nya turun ke depan, min log 2 nya tetap kita tulis nih, min log 2 ya. Seperti itu, pangkatnya aja turunin, sisanya tetap ya. Terus kalau OH- gimana? OH- nggak bisa langsung ke pH, dia harus ke POH dulu. Rumus POH mah mirip kayak H+ tadi, mirip kan? Tapi ini OH, POH sama dengan min log konsentrasi OH-. OH- yang ini kita masukin. Nah, terus pangkatnya turun lagi tadi sama kayak gini nih, turun pangkatnya 5, sisanya tulis min log 4 nih ya. Jadi ini baru POH, POH nya 5 min log 4. Nah, tadi kan hubungan pH sama POH apa? pH ditambah POH sama dengan 14 ya, yang tadi. Nah, berarti kalau nyari pH berarti 14 dikurang POH ya. Ini 14 nya dikurang POH nya yang tadi kita udah dapat, masukin 14 dikurang 5 min log 4. 14 kurang 5 9, min kali min jadi plus log 4, tetap tulis log 4 nya ya. Itu cara mencari pH dari OH- dan pH dari H+. Contoh yang kedua, tentukan konsentrasi H+ nya sekarang dari larutan dengan pH berikut. Yang ditanya H+ diketahuinya pH. Kalau tadi yang diketahuinya pH ditanyanya, kok tadi diketahuinya H+ atau OH-, ditanyanya pH ya. Kalau sekarang ditanyanya H+, diketahuinya pH. Nah, pH nya diketahui 4 min log 2. H+ nya gimana? Nah, masukin aja rumus pH kan tadi min log konsentrasi H+. Ya, ini kan rumus pH nih. Nah, ubah pH nya jadi min log konsentrasi H+ ya. Nah, sama dengan 4 min log 2, tetap nih kita tulis. Kan yang mau kita cari H+ ininya ya.
Nah, berarti H plus sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4. 2-nya dikedepanin, 4-nya jadi pangkat negatif. Kayak gini tadi nih. Ini 6-nya ini aslinya pangkat negatifnya dia kan. Balikin lagi. Karena yang ditanya kebalik. Yang ditanya H plus dari PH. Maka angka yang di depan jadiin pangkat. Ya. Nih, misalnya dikasih lagi PH-nya misalnya 3 min log 5. Berarti H plusnya berapa? Udah langsung aja 5 kali 10 pangkat min 3. Ininya jadiin pangkat, ininya jadi angka di depan. Ya, misalnya diketahui PH 2 min log 3. H plusnya berapa? Plusnya berarti ininya dikedepanin 3. Nah, jadi kali ya. Kali 10 pangkat min. Nah, ini jadi pangkatnya min 2. Tuh ya, gampang diputar-putar aja. Dibalik-balik. Selanjutnya, indikator asam basa. Suatu larutan dapat diukur pH-nya secara langsung menggunakan alat yang disebut pH meter. Ini kalian cemplungin aja pH meter tersebut ke dalam larutan, nanti udah terdeteksi pH-nya sekian. Biasanya alatnya digital ya, pH meter. Nah, tapi kalau nggak ada pH meter gimana menentukan pH satu larutan? Selain menggunakan alat, pH larutan juga dapat diperkirakan menggunakan beberapa jenis indikator asam basa. Ya, indikator asam basa itu apa? Yaitu zat yang memiliki warna berbeda pada larutan yang bersifat asam dan basa. Itu syarat yang bisa dijadikan indikator ya. Nah, beberapa indikator yang digunakan antara lain ada yang metil hingga trayek pH-nya dia bisa mengukur pH antara 3,1 sampai 4,4. Nanti kalau 3,1 warnanya merah, kalau pH-nya 4,4 warnanya kuning. Metil merah bisa mengukur pH larutan sekitar 4,2 sampai 6,3. Jika pH-nya 4,2 warnanya merah, jika pH-nya 6,3 warnanya kuning, dan seterusnya. Seperti itu, sama ya. Ada bromtimol biru, ini trayeknya, ini perubahan warnanya. Ada fenolflatin, ini trayeknya, ini perubahan warnanya. Alizarin kuning, trayek, perubahan warna. Nah, tentukan pH suatu larutan yang diuji dengan beberapa indikator berikut. BKH, trayeknya sekian, perubahan warnanya sekian. Ketika suatu larutan, ini larutan, kita nggak tahu nih asam atau basa, mau kita tes nih sifat larutannya. Terus kalian tetesi BKH. Nah, warnanya jadi jingga ya. Nah, berarti kita bikin garis bilangan nih. BKH kan trayeknya 3,8 sampai 5,4 ya. Merah sampai kuning, ternyata dia hasilnya jingga. Jingga itu orange. Orange itu pertengahan antara merah sama kuning, itulah warna orange atau jingga ya. Nah, berarti ntar kita garisnya tengah-tengah, karena jingga itu pertengahan merah sama kuning. Terus kalian tetesi metil merah. Warna larutannya jadi merah. Merah itu ada di kiri. Nah, angka di kiri berapa? 4,2. Kita buat nih trayeknya kan 4,2 sampai 6,3 ya. Si karena dia merah itu ada di kiri, angka di kiri itu 4,2, maka nanti kalian gambar 4,2 nya ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena merah itu ada di sebelah kiri di angka 4,2. 4,2 ke kiri. Kalau tadi kan di tengah-tengah nih si jingga ya. Nah, terus kalian tetesi BTB ke dalam larutan ini, trayek sekian, perubahan warna sekian, warna larutannya jadi kuning. Kuning itu ada di kiri juga.
angka di kiri 6,0. Kita bikin trayeknya tadi 6,0 sampai 7,6. Karena dia kuning itu di kiri, berarti kita patokannya angka di kiri ini 6,0. Nah, nanti kita tarik garis ke kiri karena warna kuning ada di kiri. Kecuali kalau nanti ini misalnya biru kan ada di kanan 7,6, kan nanti 7,6 ini arahnya ke kanan tuh ya. Tapi kan tadi bukan biru tapi kuning. Nah, ini sebagai contoh ya, udah paham ya. Berarti nanti 6,0 ke kiri. Nah, berarti pH larutan ini berapa? pH larutan ini yang memuat 3 garis ini. Pertemuan 3 garis daerah yang mana? Daerah yang ini ya, ada 3 garis kan nih. Nah, berarti pH larutan ini antara berapa? Lebih dari 3,8 kurang dari 4,2. Ini kisaran pH larutan ini ya. Perhitungan konsentrasi H+ dan OH-. Nah, nanti asam kan terbagi dua, ada asam kuat, ada asam lemah. Asam kuat rumus mencari H+-nya molar kali A ya. Kalau asam lemah H+ molar kali alfa. Kalau ini A, ini alfa ya. Bisa juga H+ sama dengan akar Ka kali molar. Nah, nyari alfanya berarti akar Ka dibagi molar. Jadi rumusnya ada 3, pakai yang mana? Yang tergantung yang diketahui di soal. Diketahuinya molar pakai ini, molar dan alfa. Diketahuinya Ka pakai ini, diketahuinya Ka dan molar pakai ini. Kalau asam kuat cuma ini aja rumusnya 1 tok. Basa kuat juga sama, cuma bedanya dia OH-, molar kali B. Nah, kalau basa lemah mirip, cuma dia bedanya OH-, molar kali alfa, OH-, Kb kali molar. Alfa berarti akar Kb per molar. M besar itu konsentrasi larutan, satuannya molaritas atau M. A itu valensi asam, banyaknya ion H+. Misal HCl, ion H+-nya ada 1. Kalau H2SO4, ion H+-nya ada 2. Maka ntar di sini A-nya 2. Kalau di sini A-nya sama dengan 1 ya. Kalau B itu apa? Valensi basah, jumlah ion OH- sama. Misalnya NaOH, OH-nya ada 1 kan, maka ntar B-nya 1. Tapi kalau misalnya CaOH 2 kali, nah OH-nya ada 2, maka nanti B-nya sama dengan 2. Alfa derajat ionisasi ya. Ka ini tetapan ionisasi asam nih. Kb ini tetapan ionisasi basah. Jadi yang punya Ka atau Kb ini yang sifatnya lemah. Yang kuat nggak ada Ka atau Kb-nya ya, nggak ada alfanya juga. Pokoknya kalau dalam soal diketahui ada alfa, ada Ka atau Kb, berarti dia larutan asam atau basah bersifat lemah. Semakin lemah suatu asam atau basah, semakin kecil nilai Ka atau Kb-nya ya. Misalnya tadi contoh soal ya. Contoh, tentukan pH untuk larutan berikut. Larutan HF sekian molar diketahuinya alfa 25%. Terus yang B, sekian gram CaOH 2 kali, MR-nya sekian, dilarutkan dalam sekian mililiter air. Ini ditanya masing-masing pH-nya berapa. Ya, kita pakai rumus yang mana? Tergantung yang diketahui di soal. Karena di soal diketahuinya alfa, yang punya alfa itu pasti dia asam lemah. Karena asam kuat, alfanya sama dengan 1. Asam kuat, alfa sama dengan 1. Artinya apa? Dia terionisasi sempurna. Nah, jadi yang kuat-kuat ini nggak ada alfanya. Yang diketahui ada alfa ini pasti dia asam lemah ya. Kita pakai rumus yang ada alfanya. H+ sama dengan molar kali alfa. Molarnya masukin 0,02, alfanya ini jadiin
pecahan 0,25 ya, kaliin. Nah setelah dikaliin dapat hasilnya 5 kali 10 pangkat min 3. Ini baru H plus. Jadiin pH. pH rumusnya kan min log konsentrasi H plus. Masukin H plusnya ini di sini ya. Nah udah, jadi pH nya pangkatnya turun 3 min log 5, ininya tetap 3 nya turun ke depan, min log 5 nya tetap ditulis ya. Nah yang B ketahuinya massa nih, gram dan mr, terus volume air. CaOH 2 kali, kalian harus tahu dulu dia basa kuat atau basa lemah. Maka tadi ibu suruh kalian hafalin asam kuat dan basa kuat. Kalau nggak hafal, kalian nanti bingung mau pakai rumus asam kuat atau asam lemah, mau pakai rumus basa kuat atau basa lemah ya. CaOH 2 kali termasuk basa kuat, maka nanti kalian pakai rumus basa kuat. Sebelum masuk ke rumus basa kuat apa? OH min sama dengan molar kali B. Harus ada molar, B itu valensi basa nih, OH nya ada 2, maka nanti B nya sama dengan 2. Tapi molar udah ada belum? Molar belum ada. Kita cari dulu dari rumus yang mana. Yang diketahui di soal kan gram sama volume, maka kita pakai rumus ini mencari molar. Gram per mr kali 1000 per mililiter. Nah gramnya masukin 3,7 ini ya, mr nya masukin 74 kali 1000 per volumenya 500, diperoleh hasilnya 0,1 molar. Ini belum selesai karena dia basah, nggak bisa langsung ke pH plus, dia harus ke OH min dulu. OH min ya, rumus OH min basa kuat, molar kali basa. Molarnya tadi 0,1, B nya ini nih, banyaknya ion H plus ada 2 ya, masukin 2, berarti kalau dikaliin hasilnya 0,2 atau 2 kali 10 pangkat min 1 ya. Dari OH min kita nggak bisa langsung ke pH, kita harus ke pOH dulu. Cara nyari pOH nih, min log konsentrasi H plus ya, masukin OH minnya yang ini ke sini ya. Nah nanti dapat pOH nya pangkatnya turun jadi 1, min log 2 nya tetap kita tulis 1 min log 2, itu pOH. Kita ubah ke pH pakai hubungan tadi, pH ditambah pOH sama dengan 14. Berarti kalau nyari pH 14 dikurang pOH ya. 14 dikurang ini tadi pOH nya, spin ke sini, dikurang 1 min log 2. 14 kurang 1 itu 13, min kali min jadi plus, tetap log 2 nya tulis 13 plus log 2 ya. Sampai di sini perhitungan konsep pH dan pOH, semoga bisa dipahami ya. Ini kalau di SMA kalian sudah belajar di kelas 11 semester 2, bab pertama semester 2. Jadi setidaknya kalian udah belajar lah di SMA, ini tinggal pengulangan ya. Cukup sampai di sini, kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.